Selamat pagi ya. Ini kiriman untuk Pak Effendi Pak Usidam ya di Bypass Ngurah Rai, Bali. Ini satu lagi orderan Kairudin Jalan Kapten Bangsi Sembiring ya. Karo, Sumut, Sumatera Utara, Karo. Oke ya, ini akan kita review dulu sebelum dikirim ya. Jadi ini yang lagi rame adalah bohlam tiga warna ya. Nah, satu lagi ini untuk pasang di sini ya, kita sedang menunggu datang workshop saya Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Anda bisa datang ke workshop saya, kita pasangin, tapi saya menghimbau ya, jadi beli saja online ya, pasang sendiri bisa. Nanti akan kita pandu ya, kita pandu sampai bisa. Jadi lebih baik diem dulu di rumah deh, untuk kebaikan bersama ya. Tapi kalau Anda memaksa ya, Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Anda tinggal lihat di Google Map Juragan Lampu ya. Itulah alamat saya tidak pernah pindah-pindah. Saya sudah 15 tahun ya di Jelambar Selatan 17 ini ya. Jam kerja ya, jam kerja, ingat jam kerja. Saya jam 3 lah sampai di sini, jam 3 jam 4 pasti saya kirim barang, jadi jam kerja lah dari jam 9 ya. Tapi ada baiknya Anda WhatsApp dulu ke saya 0898 269 3838 buat perjanjian dulu ya. Karena barang yang mau dipasang itu kan kita perlu kalibrasi dulu. Kita kalibrasi sudah oke, sudah kita testing, sudah kita ini itu, baru datang pasang ya. Workshop saya Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Anda bisa beli melalui Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee reseller saya F3 Moto Lighting. Jadi kalau Anda beli melalui Shopee itu reseller saya ya. Kalau Anda mau beli di Tokopedia bisa username-nya Juragan Lampu. Sekarang saya sendiri yang mengelola ya. Juragan Lampu Jungki Wenas ya, karena kemarin banyak yang bilang juga kok di Tokopedia Juragan Lampu banyak sekali ya. Anda harus tambahkan kata Jungki Wenas. Saya tambahin ya. Ya, Jungki Wenas ya. Juragan Lampu Jungki Wenas dulu dikelola oleh reseller saya. Sekarang Tokopedia saya ambil alih dengan username Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Bukalapak pun Juragan Lampu saya sendiri yang mengelola ya. Shopee F3 Moto Lighting. Jadi stoknya dia ya, stoknya F3 Moto Lighting yang akan dikirimkan. Jadi sebagai reseller saya, Anda mau menjadi reseller saya di Blibli boleh. Bukan di Blibli, di Lazada ya. Oke, akan kita review secara cepat saja ya. Jadi ini yang untuk fog lamp nanti untuk pasang di sini. Jadi ini headlamp ya untuk H4 untuk mobilnya R3 dan Toyota atau mobil-mobil lainnya, Innova segala macam, kompatibel sekali dengan tipe ini. Selalu saya bilang ya, bohlam bagus itu watt dan looksnya gede. Bohlam ini merupakan bohlam yang paling terang untuk 3 warna. Kenapa bisa 3 warna? Kenapa nggak 2 warna aja? Lebih menguntungkan versi ini adalah 3 warna. Kenapa? Karena dia mempunyai 2 buah chip putih dengan kuning pada saat low beam, dan lampu jauhnya adalah chip putih. Jadi chip putih ini bagian belakang nih, ini untuk lampu jauh. Sedangkan 2 chip di depan yang ada payungnya ini bisa putih, bisa kuning. Bisa nyala putih chip putihnya, bisa nyala chip kuningnya, bisa juga nyala keduanya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, saya mau beli yang 2 warna saja. Ya bisa aja Anda beli ini, ya Anda mau nyalakan 2 warnanya aja bisa. Mau putihnya saja, mau kuningnya saja bisa. Mau putih kuningnya aja juga bisa. Ini lebih untung 3 warna. Kenapa? Karena saya belum menemukan, ingat omongan saya belum menemukan bohlam LED yang pada saat nyala 2 buah chipnya putih dengan kuningnya itu looksnya total. Kebanyakan LED 3 warna di pasaran, putihnya misalnya 1000 lux, kuningnya 1000 lux. Giliran dinyalakan putih kuningnya total juga 1000 lux. Jadi powernya kuningnya setengahnya, putihnya setengahnya. Jadi semua total 1000 lux. Tapi beda dengan bohlam ini. Putihnya misalnya ini 1000 lux, kuningnya misalnya ini 1000 lux. Pada saat Anda nyalakan putih kuningnya itu bisa sekitar 1500 lux. Tentu lebih menguntungkan. Lebih bagus lagi kalau ini bisa, jadi ini putihnya nyala 1000, kuningnya nyala 1000, jadi 2000.
tapi tidak tercapai oleh dia. Dia hanya 50%-nya. Jadi putihnya nyala, kuningnya nyala, masing-masing ini 1000, ini 1000, harusnya kan 2000, tapi ini bisa mencapai setidaknya 50%, jadi 1500. Nah, makanya ini bolam saya bilang bagus. Banyak sekali bolam-bolam berwarna di luaran. Saya mau menjual, tapi saya tidak menemukan sisi bagusnya gitu loh. Saya mau menjual bolam, saya harus bisa mendeskripsikan sisi bagusnya. Ya, banyak orang mencari bolam yang bagus-bagus, nggak ada bos. Bos, saya cari dong buat mobil saya expander, cari bolam yang jelek. Nggak ada kan seperti itu, pasti semuanya mau bagus. Nah, inilah menurut saya yang bagus. Memang ada harga, ada kualitas. Saya tidak pernah mau mengorbankan harga. Ya, kita menjual yang bagus-bagus saja. Buat Anda yang masih belum, budgetnya masih kurang, mendingan Anda nabung. Ya, nabung daripada Anda beli LED yang murah-murah, kualitasnya, hasilnya nggak bagus, terus Anda beli lagi, terus Anda nanti minta tuker tambah, ntar Anda mau jual, Anda malah lebih rugi. Lebih baik sisihkan uang rokok Anda, sisihkan uang rokok Anda atau uang belanja Anda atau uang Starbucks Anda atau uang segala macam buat nabung. Anda beli LED ini ya. Anda beli sekali bagus, lebih baik dibandingkan Anda beli berkali-kali nyoba gitu ya. Saya sering sekali, Pak, saya punya LED nih A B C D, wah banyak sekali Pak, nggak ada yang puas ya, nggak ada yang bagus Pak, saya kecewa ini Pak, bisa tolong bantu jualkan. Ya kalau tolong bantu jualkan ya saya bantu jualkan, cuma kan tidak bisa dalam waktu cepat, namanya juga barang second ya. Daripada Anda mengumpulkan koleksi barang-barang yang murah-murah itu ditotalin malah harganya lebih mahal daripada ini, mendingan Anda nabung, beli ini satu lebih bagus, pakainya bisa lama gitu ya. Jadi ada yang bertanya saya, Pak, saya mau bolam yang ini 2 warna aja. Ya kalau mau 2 warna aja, Anda tinggal nyalakan aja modenya, putihnya matikan, nyalakan lagi kuningnya, 2 warna. Tapi karena ini ada untung 3 warnanya itu, pada saat warna ketiga itu 4300, chip putihnya nyala, chip kuningnya nyala, total looks-nya naiknya lebih tinggi. Nah, tentu Anda lebih bagus dong. Jadi Anda butuh penerangan ekstra dapat penerangan ekstra di 4300 Kelvin. Ya, jadi putihnya kan 6000 Kelvin. 6000 Kelvin ini kalau nggak salah bisa 3200-an. Kalau nggak salah, Anda bisa cek di video review saya sebelumnya. Ini 3200-an atau 3300 putihnya, ininya 3400-an kuningnya. Nah, pada saat putih kuningnya nyala barengan di 4300 itu bisa mencapai 3600-an. Jadi lebih terang gitu loh, ya. Ini merupakan keuntungannya dia. Lebih terang. Nah, terang itu, wattnya gede itu menghasilkan panas, bro. Nah, panas itu perlu pembuangan. Pembuangan itu di sini dia sudah menggunakan double Cooper PCB pendinginnya, kelihatan di atas ya. Jadi dari 2 buah tembaga itu digabungkan, bukan single. Philips menggunakan single Cooper PCB. Ini menggunakan double Cooper PCB. Ya tentu lebih bagus double dong. Sama seperti Anda beli cheeseburger yang double dengan single kan harganya beda ya. Double tentu lebih bagus ya dibandingkan single. Kenapa? Karena penampang luasnya, volume pendingin tembaganya ya lebih gede, lebih bagus. Di mana-mana heatsink Anda main power amplifier mobil ya, monoblock dengan amplifier yang wattnya kecil dengan yang gede, tentu kan kalau yang wattnya gede bentuk casingnya lebih gede, heatsinknya lebih gede, sama seperti motor lah. Motor 150 cc pendinginan angin kan bloknya dengan yang wattnya cc-nya lebih gede kan tentu sirip-siripnya lebih gede, contohnya kayak Harley ya, sirip-siripnya lebih banyak. Nah, jadi intinya kalau pendinginannya lebih gede lebih bagus ya. Kenapa? Karena LED itu panas ya. Pendinginan lebih gede lebih bagus. Heatsink ini lebih gede lebih bagus ya. Sirip-sirip ini makin banyak makin bagus ya. Fin ya, sirip ya, finnya makin banyak makin bagus. Kipasnya makin kencang makin bagus. Itu menguntungkan Anda ya. Pendinginan berupa tembaga di tengah makin gede makin bagus ya. Kipas makin gede pun makin bagus, bukannya kipas makin kecil makin bagus ya. Jadi syarat bolam bagus selalu saya bilang watt dan looks-nya gede. Kedua harus stabil. Jadi ini bolam stabil. Saya jamin stabil, bro. Wattnya levelnya di sekitar 28 atau 30 saya lupa karena kebanyakan ngingetin angka ya. Pokoknya ini wattnya paling gede dah. Di kelasnya bolam 3 warna itu ini paling gede. Saya belum menemukan lain-lain yang lebih gede daripada ini. Terangnya maksudnya ya.
Saya belum menemukan. Kalau ada yang lain wattnya lebih gede, lebih terang, pasti saya akan pindah ke yang lebih terang itu. Tapi sampai saat ini belum ada. Ini paling gede wattnya, ya. Luxnya juga paling gede. Kedua harus stabil bro. Udah gede-gede harus stabil. Kenapa? Karena kita butuh yang stabil. Kalau Anda pertama kali nyala ngaceng, 15 menit kemudian letoy, buat apa? Ya, saya ngomong apa adanya, to the point kok. Ya, ini stabil. Ya. Ketiga, adjustable. Ini adjustable bro. Adjustable ini adalah untuk mencari bayangan gelap, meminimalkan bayangan gelap, dan mencari cut off. Ya, karena tiap-tiap mobil punya reflektor berbeda dudukan posisi. Ini ada yang di jam 12, ada yang di arah jam 12 lebih sedikit, ada yang jam 12 ke bawah, setengah 11 atau jam 11. Macam-macam bro tiap mobil. Nah, posisi ini nggak selalu di jam 12, jadi karena pasang begini ya Anda bisa putar agak begini sedikit. Jadi makanya LED adjustable itu lebih bagus, ya. Syarat ketiga harus terpenuhi, LED adjustable. Adjustable ini jarak mainnya banyak bro, bukan seperti bolam-bolam LED lain yang fix fokus. Ya, jadi ini keuntungan ketiga, adjustable. Keempat, serviceable. Ini tidak bisa diservis bro. Chipnya kalau rusak buang, karena chipnya CSP. Ya, bukan chip Cree. Kalau Anda beli bolam ini chip Cree, saya bisa servis. Ya, seperti itu. Syarat kelima, bayangan gelap harus kecil dan tidak boleh terlalu gelap. Bayangan gelap dia gelap. Kenapa? Karena chipnya mendem. Ya, ada batang ini, chipnya mendem mau nggak mau. Tapi di bolam-bolam lain pun juga begitu, kelas-kelasnya di dia. Ya, jadi syarat kelima ini dia tidak terpenuhi karena bayangan gelapnya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Saya tidak perlu membohongi Anda. Nanti juga akan kita tes, nyalakan ya. Jadi kalau bolam ini plusnya bagusnya kita bicarakan, ya negatifnya juga kita akan bicarakan gitu ya. Jadi kita berusaha menyajikan yang berimbang ya. Bayangan gelapnya memang dia gelap, tapi memang di kelasnya bolam 3 warna ya mau nggak mau begini. Belum ada yang bayangan gelapnya nggak terlalu gelap gitu ya. Kalau yang tipis ada, tapi kalau gelap itu ada ya. Jadi syarat kelima tidak terpenuhi. Syarat keenam tidak storing, saya jamin ini tidak storing sama sekali ya. Tidak storing sama sekali. Storing ini penting bro, buat Anda yang dengar radio. Buat mobil Anda kan zaman sekarang mobil sudah menggunakan sistem komputer semua. Ada yang lampu LED-nya nyala, AC-nya nggak dingin, ya karena AC-nya dari digital. Tapi kalau mobil Anda Avanza seperti Calya R3 yang AC-nya masih puter-puter, no problem. Tapi yang bermasalah adalah nanti kalau AC Anda yang sudah digital, ya, yang digital pencet-pencet begitu bisa menyebabkan AC tidak dingin. Saya ini baca di forum luar, taruh LED itu storing. Ya, yang pasti saya sudah pernah uji coba LED ini tidak storing terhadap radio. Jadi buat Anda pendengar radio di mobil, Anda pakai LED ini aman. Itu aja. Ya. Ada masalah lain lagi yang sudah sering saya ceritakan, mobil Honda Brio memakai HID, pas HID nyala langsamnya nggak stabil ya. Jadi di gasnya jadi agak dalam. Jadi mobil-mobil yang menggunakan throttle by wire ya, throttle by wire itu apa? Jadi pedal gasnya tidak menggunakan tali gas. Ya, seperti motor-motor bebek, Matic kan semua menggunakan tali gas tuh. Ya, gasnya menggunakan tali gas. Nah, mobil juga ada sama yang masih menggunakan tali gas. Ada yang menggunakan servo. Jadi pakai kabel, ya, pakai servo. Jadi pakai throttle body untuk membuka butterfly itu pakai servo. Nah, kalau yang throttle by wire itu sistemnya kan elektronik, pakai pulse, ya, pakai tegangan. Nah, kalau Anda punya LED yang storing yang mengganggu cara kerja elektronik lain, nah itu ada yang pernah mengeluhkan responnya jadi lama. Kok gue naik mobil kok jadi agak dalam gasnya, ya. Pas lampu mati kok enak responsif, gitu ya. Tapi kalau pas pada saat lampu nyala Anda gas kok agak dalam. Jadi respon throttle-nya telat. Itu ada, saya pernah dapat review seperti itu. Itu waktu itu masangnya HID. Nah, LED ini tidak storing, jadi Anda nggak perlu khawatir ya. Kalau LED Anda storing, ada kemungkinan seperti itu. Dua hal, AC dengan throttle body yang pernah kasus saya temukan ya, seperti itu. Jadi ini tidak storing ya. Oke, kita akan tes nyala aja langsung. Oh ya, soal syarat ketiga adalah bisa adjustable. Barang ini sudah dikalibrasi sebelum saya kirim ya. Jadi Anda tinggal pasang di reflektor, ada sudah bagian yang dipapas sedikit supaya lebih terbuka chipnya, supaya luxnya cahayanya lebih keluar gitu ya, karena bawaan pabrik terlalu menutupi.
Ya, chip putih ini di bawah, chip kuning ini di atas. Putih di bawah lebih unggul. Kenapa? Karena kita lanjut ya, ada tamu tadi. Jadi chip putih ini di bawah lebih dekat ke cut off-nya, supaya kenapa? Outputnya lebih bagus cut off-nya dibandingkan dengan kuningnya. Kuningnya akan lebih di atas, jadi dia akan lebih glare. Ya, sesuai. Kenapa saya ngomong begitu? Karena kuning itu dinyalakan pas pada saat hujan atau ada kabut. Namanya Anda pas pada saat itu Anda hujan lebat, Anda nyalakan kuningnya, ya tentu kita butuh pandangan semuanya di depan kaca mobil kita adalah terbuka, ya, tidak mementingkan adanya cut off. Tapi kalau yang putihnya pada saat kering Anda butuh cut off, ya. Kita lanjut lagi ya videonya. Tadi saya baru selesai masang tuh, masih kotor tangan. Ternyata untuk fog lamp Mazda 2 ya, Mazda 2 yang sudah headlampnya projector LED, fog lampnya ternyata menggunakan bohlam H11 ya, baru selesai kita masang. Yang sebelah kanan itu susah banget masangnya. Kenapa? Karena ada tabung air wiper apa tabung air radiator, sedangkan yang sebelah kiri lega ya. Tapi bohlam H11 itu masih bisa ya, tidak mentok. Jadi buat Anda yang mau beli H11 fog lamp buat Mazda 2 bisa pakai GL3 ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi putihnya di bawah, jadi cut off-nya akan lebih rapih dibandingkan kuningnya. Kenapa? Karena kuningnya akan lebih glare, supaya kalau pas keadaan hujan ya atau kabut kan kita nyalakan kuningnya aja semua terbuka supaya kita juga waspada gitu ya. Nah, sedangkan putihnya untuk kondisi biasa lebih bagus cut off-nya. Tapi nggak ada masalah bro, kalau Anda merasa keberatan seperti itu, kita tinggal balik saja, bisa diputar ya. Ini dikendorin ya, payungnya dibalik bro ya, jadi bisa ini ya. Jadi tadi kan seperti ini ya, karena chip putihnya di bawah tadi seperti ini. Nah, Anda tinggal balik begini, jadi chip kuningnya cut off-nya lebih bagus. Nah, untuk Anda yang mau modif seperti ini, silakan WhatsApp saya, nanti kita akan pandu lebih baik ya, langsung secara personal untuk yang sudah beli. Tapi defaultnya adalah putih di cut off. Kenapa? Karena lebih bagus ya, lebih bagus, saya ngomong apa adanya. Nah, makanya bohlam ini enak sekali ya, bisa diputar-putar ya, tidak seperti bohlam Automax atau Pro 7 atau merek-merek lain. Makanya ini the best lah ya, salah satu the best. Nah, kita akan sebutkan juga apa kelemahannya. Anda tidak bisa high beam secara kasar, Anda tidak boleh high beam brutal ya. Anda tarik high beam 1 detik 2 kali masih oke. Tapi kalau Anda yang kasar main high beamnya tek gitu ya, dia akan error, dia akan shutdown, dia akan mati, dia shutdown. Anda matikan lagi, saklar lampunya Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia akan normal ya. Jadi itu sebenarnya bukan keburukannya dia, bukan kelemahannya dia, tapi keunggulan juga kalau saya bilang. Kenapa? Karena pabrikan ada fungsi seperti itu supaya lebih awet ke chipnya katanya. Karena kalau Anda tarik nyala kan belum juga nyala manteng udah Anda lepas, jadi arusnya nggak stabil menyebabkan LED cepat mati. Nah, makanya dia akan shutdown ya. Jadi itu sebagai keunggulan juga, bisa juga Anda nilai sebagai kelemahan. Tapi kalau menurut saya sebagai keunggulan. Tapi ada orang bilang, wah Pak itu kelemahannya dong, saya main high beam kasar nggak bisa. Ya mau nggak mau, dia high beam kasar Anda nggak bisa. Tapi kalau Anda 1 detik 2 kali bisa. Yang dimaksud high beam kasar nggak bisa itu Anda narik high beam gitu ya. Ada orang loh begitu loh, high beam gitu ya kasar. Tapi kalau Anda high beam tek bisa ya, maksudnya begini nih, Anda high beam nih, Anda lihat ya bolamnya ya. Nah, kalau Anda high beam begini bisa. Tapi kalau Anda itu akan error ya, bro ya. Nah, ini putih kuningnya ya, di putih kuningnya low beam, high beam akan tetap warna putih. Di mode kuningnya high beam juga tetap akan warna putih. Jadi kalau Anda mau 2 warna ya Anda tinggal nyalakan putihnya atau nyalakan kuningnya. Tapi ini ada tambahan, versi putih kuning chipnya nyala. Nah, pada saat versi putih kuning terangnya akan double 50% up gitu ya. Nah, inilah LED yang 50% up. LED lain tidak bisa ya. Common ground, common positif bisa. Jadi kita coba ya. Sangat bisa bro ya. Driverless, tanpa driver, jadi tinggal colok, Anda tidak perlu ngikat drivernya.
Seperti tadi saya barusan bongkar Mazda 2 ya, sistemnya adalah sistem grepe bro ya. Karena kenapa? Ngumpet, sempit, fendernya kecil ya, mobilnya ceper, ada tabung air radiator, Anda nggak mungkin bakal ngiket itu driver ya. Anda kalau mau ngiket driver, Anda harus buka bumper. Jadi makanya saya lebih rekomendasikan Anda pakai LED yang driverless, tinggal colok, kalau kalau ada driver, anda nggak ikat itu driver kotak itu ngegeol-geol ya, seperti gini nih, ngegeol-geol ya LED nih yang ada driver. Nah ini LED yang ada driver akan geol-geol gitu ya, geol-geol, ada massa, biasanya kalah di sini ya. Seperti itu, saya ngomong apa adanya, to the point ya. Makanya saya lebih memilih LED driverless ya. Dan ini juga sudah dirajut pakai nilon, tahan tarik ya. Kabel ini gede bro, memang dia wattnya nggak terlalu gede, mungkin 30 watt, tapi kabelnya gede, sudah support ya. LED lain seperti F3, aduh kabelnya kecil sekali bro, tipis ya. Wattnya katanya gede tapi kabelnya kecil, jadi nggak sesuai spek ya. Sama seperti Anda bikin bangunan, oh saya pakai kok baik-baik saja pak, bapak mah ngomong terlalu berlebihan, kabelnya kecil ya. Nggak, saya cuma mendeskripsikan, kan syarat bagus itu tentu kita harus lihat dari spesifikasinya. Kabelnya harus gede. Kenapa kabelnya gede? Supaya arusnya bisa gede, kabel nggak panas ya, seperti itu. Seperti Anda bikin bangunan, Anda mau pakai besi yang segini mungkin udah cukup untuk 2 lantai, tapi karena Anda bangunnya bukan menggunakan kontraktor yang abal-abal, Anda bangun dan budgetnya ada, si kontraktor ngitung dengan besi yang jempol, ya tentu lebih bagus dong, lebih tahan, lebih kuat. Padahal dengan yang kelingking pun bisa, sama seperti LED. Kabelnya pas-pasan ya memang bisa, tapi kalau Anda dikasih kabel yang lebih gede, lebih bagus kan, lebih arusnya tentu lebih enak gitu ya. Sama seperti Anda main audio, si toko audionya ngasih kabel AWG 10 doang segini. Tentu kalau Anda mau lebih bagus lagi ya tentu Anda pakai AWG yang segede jempol gitu ya. Walaupun yang ini juga bisa nyala, tapi kan bagus yang begini ya, seperti itu. Jadi syarat LED bagus itu kita harus tentukan dulu. Banyak yang WA saya, Pak saya mau beli LED yang bagus buat mobil saya Avanza, Pak saya mau beli LED yang bagus. Semua bagus bro, tinggal deskripsi bagusnya menurut saya dan menurut Anda apa gitu ya. Kadang-kadang ada orang bilang mau LED yang bagus tapi budget saya cuma 150.000. Nah saya harus jawab apa? Saya juga bingung jawabnya gitu ya. Jadi kalau Bapak mau bagus tentu ada hubungan dengan harga ya. Dimana-mana harga bagus, kualitas bagus ya. Jangan sampai Anda ada harga bagus dapat kualitas juga abal-abal, itu harus hati-hati. Makanya kita harus samakan persepsi syarat bagusnya itu apa gitu ya. Common ground, common positif bisa ya. Jadi ini 2 set ya, adalah tipe H4 JL3 ya. Saya sudah banyak review juga tentang ini ya. Kita akan segera kirimkan ya. Dan satu lagi, siang ini saya juga menunggu satu mobil Nissan Livina 2015 untuk pasang XHP Cree second generation ya, 30 watt. Saya sudah siapin sih kalibrasi dari kemarin tapi nggak datang-datang. Saya tunggu hari ini ya, karena kemarin hujan katanya. Tadi pagi juga hujan ya, jam 5 pagi. Daerah Jelambar ya, saya nggak tahu daerah lain. Ya, pokoknya akan kita segera kirim, dan nanti siang saya mau masang untuk yang XHP 50 second generation ya. Barangnya ini sebenarnya udah saya kalibrasi, udah saya papas ya, udah saya siapkan. Nah, ada orang yang membandingkan antara versi ini dengan versi ini. Harga Cree memang lebih mahal, tapi kalau soal fokus, cut off bagus dia karena dia single chip ya. Serviceable ya, syarat bolam bagus, watt dan looksnya gede, stabil. Ketiga adjustable ini terpenuhi bro. Bayangan gelap kecil, tidak storing ya, heatsinknya gede, jadi pendinginan lebih oke, double cooper PCB, dan ini sudah kita papas ya. Jadi kalau Anda yang mencari satu warna aja, saya rekomendasikan Cree. Tapi kalau Anda mau langsung 3 warna, saya rekomendasikan tipe ini, GL3 ya. Tapi kalau Anda budgetnya ada nih, Anda headlamp pilih Cree, fog lampnya baru Anda beli GL3
ya. Itu kombinasi yang sangat mantap. Ya, mau hujan, mau kabut, Anda mau touring, Anda mau pulang kampung lewat tol Trans Jawa, mantap dah ya, saya jamin itu. Pertanyaannya adalah sering ditanyakan kalau versi Kri ini, Pak hujan tembus nggak? Pak hujan kelihatan nggak? Dari testimoni hujan ini kelihatan, tergantung lagi dari kaca film mobil Anda, tergantung lagi dari jamur kaca mobil Anda ya, dan tergantung lagi juga dari mata Anda sendiri ya. Saya sih lebih mementingkan adalah jamur kaca di mobil Anda. Wiper Anda ya menyikat tidak bersih, jadi masih ada bercak, ditambah sorotan lampu dari mobil lawan arah. Itu yang membuat tidak kelihatan. Jadi glare. Sebenarnya mah LED-nya mah tembus terhadap hujan. Saya berani jamin tembus. Cuman masalahnya adalah kaca mobil Anda. Makanya jangan lupa dipoles kacanya supaya jamurnya hilang. Tapi hati-hati ya untuk Anda yang memilih obat jamur kaca. Jangan sampai kaca Anda terlalu terkikis. Ya. Saya nggak bisa ngomong banyak, nggak bisa ngomong lebih soal poles memoles karena itu bukan ranah saya. Soal detailing begitu obat-obat saya nggak ngerti juga bagaimana cara molesnya. Ada layer 1, layer kedua, saya cuma main di lampu. Jadi kalau Anda ada pertanyaan soal lampu, mau mengcounter omongan saya siap menjawab gitu ya, karena memang kita 100% totally di lampu ya, profesional. Oke, segera saya kirim dan saya sedang menunggu yang mau pasang juga. Oke, terima kasih.